Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil proyek akhir program OOP yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bianani Suara dengan NRP 33236.042 dari kelas 1 SDTB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil program yang saya buat, di mana program ini merupakan sistem manajemen perpustakaan yang berfungsi untuk pengelolaan buku, peminjaman buku oleh anggota perpustakaan, dan pengelolaan koleksi buku oleh pustakawan. Pertama, program ini memiliki 4 kelas, yakni yang pertama adalah kelas book, lalu kelas person, dan 2 turunan atau subclass dari kelas person, yakni kelas member dan librarian. Selanjutnya ada juga kelas library. Jadi yang pertama yakni kelas book. Kelas ini merupakan representasi dari sebuah buku di perpustakaan. Setiap buku memiliki atribut seperti judul, penulis, dan ID buku. Selain itu, setiap buku juga akan memiliki status apakah buku tersebut sudah dipinjam atau belum dipinjam. Jadi di sini terdapat pengimplementasian OOP, yakni encapsulation, yaitu saat kita ingin memiliki atribut dalam sebuah kelas yang hanya bisa diakses atau diubah nilainya melalui metode tertentu, sementara tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas tersebut. Karena saya ingin mencegah kesalahan atau manipulasi yang tidak diinginkan pada atribut isCheckout, sehingga membuat program lebih aman dan terstruktur. Lalu kelas selanjutnya adalah kelas person. Kelas ini mewakili individu di dalam perpustakaan yang memiliki atribut yaitu nama dan nomor identifikasi atau ID number. Kelas selanjutnya yakni subkelas dari person adalah kelas member. Ini digunakan untuk mewakili anggota perpustakaan yang di mana anggota dapat meminjam dan mengembalikan buku. Dan di sini terdapat pengimplementasian dari inheritance atau pewarisan yang digunakan untuk mewariskan sifat-sifat umum dari kelas induk ke kelas anak atau subclass. Jadi subclass member ini bisa memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas induknya, sehingga program ini dapat lebih singkat, ringkas, dan efisien. Di sini juga terdapat pengimplementasian override, yaitu ketika sebuah metode yang sudah ada di kelas induk didefinisikan kembali di kelas turunan dengan tindakan atau aksi yang berbeda, sehingga kita dapat mengubah atau memperluas tindakan metode yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kelas turunan. Di sini metode yang didefinisikan ulang adalah return book yang sudah terdapat pada kelas book, yaitu di sebelah sini. Selanjutnya, kelas turunan dari person yaitu kelas librarian. Di sini librarian atau pustakawan ini bisa melakukan pengelolaan koleksi buku, seperti menambahkan dan menghapus buku dari perpustakaan. Lalu kelas selanjutnya yaitu kelas library.
Kelas ini memiliki metode untuk menambah dan menghapus buku dari koleksi, dan juga bisa menampilkan list buku yang tersedia. Selanjutnya, dalam program ini saya membuat beberapa objek. Yang pertama, saya membuat objek perpustakaan, pustakawan, dan anggota. Ada 1 pustakawan dan 2 anggota. Selanjutnya, saya membuat objek buku, membuat 2 objek, yakni buku Atomic Habits, lalu terdapat pengarangnya dan ID buku. Ini juga saya membuat ID anggota. Selanjutnya, terdapat interaksi antar objek. Yang pertama yaitu pustakawan menambahkan buku ke perpustakaan, lalu menampilkan daftar buku, anggota meminjam buku, lalu member 2 mencoba meminjam buku yang sudah dipinjam, lalu member 2 mengembalikan buku yang tidak dipinjam, selanjutnya member A mengembalikan buku, lalu yang terakhir pustakawan mencoba menghapus buku yang tidak ada dalam koleksi. Berikut ini merupakan outputnya. Yang pertama ini menampilkan list buku yang tersedia dalam perpustakaan, meliputi judul, lalu author, book ID, dan statusnya apakah itu tersedia atau tidak. Terus selanjutnya untuk member 1 meminjam buku, yakni buku yang dipinjam adalah buku Atomic Habits. Dan di sini statusnya sudah check out, artinya sudah dipinjam. Lalu terdapat member 2 mencoba untuk meminjam buku yang sama. Nah, karena tadi sudah dipinjam, maka hasil outputnya adalah buku Atomic Habits sudah dipinjam oleh orang lain dan menampilkan statusnya yaitu check out. Lalu selanjutnya member 2 mencoba untuk mengembalikan buku yang tidak dipinjam dan menampilkan output buku Atomic Habits tidak dipinjam oleh Choi-san. Selanjutnya, member 1 mengembalikan buku yang tadi sudah dipinjam. Oleh karena itu, pada statusnya di sini sudah available, yang berarti sudah tersedia karena sudah dikembalikan. Dan yang terakhir, untuk librarian atau pustakawan mencoba untuk menghapus koleksi buku yang tidak ada di koleksi perpustakaan. Librarian ini mencoba untuk menghapus buku Yuduyu yang tidak terdapat di koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, menampilkan output seperti berikut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.